Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Sistem Telekomunikasi. Pada Kamis sore ini kita akan mempraktikumkan modul 5, yaitu rangkaian resonansi paralel. Rangkaian resonansi paralel. Nah, yang minggu kemarin kita sudah bahas rangkaian resonansi seri ya. Ada yang masih ingat rangkaian resonansi itu apa? Izin menjawab, Bang. Silakan, nama NIM. Perkenalkan, saya Sami Anggraini dengan NIM 2020-11251. Jadi rangkaian resonansi itu ketika reaktif arus reaktif itu sama dengan arus kapasitifnya, atau XL sama dengan XC. Dan resistansinya itu sama dengan impedansinya. Ya. Itu lebih ke syaratnya ya, syarat resonansi ya. Ada jawaban yang lain mungkin? Ada yang mau jawab lagi? Dapat keaktifan kalian dinilai kok. Yuk, ada yang mau jawab lagi mungkin? Izin menjawab, Bang. Oh ya, silakan. Nama Mangapa Simatupang dengan NIM 2020-11250. Kalau menurut saya rangkaian resonansi itu dia kayak apa? Ada gejala-gejala yang terjadi pada rangkaian tersebut, pada arus bolak-balik yang dia itu mengandung elemen induktor dan kapasitor, Bang. Sekian, Bang. Oke. Udah agak tepat lah ya. Jadi itu resonansi keadaan ketika si arus dan tegangan satu fasa ya. Nah, jadi rangkaian resonansi ini rangkaian yang dimana pada suatu rangkaian tertutup ini keadaan tegangan dan si arusnya dalam kondisi satu fasa. Nah, untuk tujuan dari modul 5 ini adalah yang pertama itu mendemonstrasikan fenomena resonansi di sirkuit RLC paralel. Nanti kita akan merangkai rangkaian RLC paralel. Kemudian yang kedua adalah memahami karakteristik rangkaian resonansi paralel. Nanti kita akan mengetahui karakteristiknya. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan hasil perhitungan dengan hasil praktikum. Yang keempat adalah memahami pengaruh perubahan RLC terhadap nilai frekuensi resonansi. Langsung ke teori ya. Pada rangkaian resonansi paralel, resistor, induktor, kapasitor disusun secara paralel ya. Nah, maka admitansi rangkaian di atas dapat dihitung dengan rumus berikut. Kemudian maksudnya G terus B itu adalah dia cuma cuma menggambarkan singkatannya aja, kepanjangannya ini tinggal dimasukin ke rumus. Ini kan rangkaian paralel ya. Sebenarnya rangkaian resonansi seri ini sama dengan rangkaian resonansi paralel. Nah, rangkaian resonansi paralel dapat terjadi ketika nilai arus reaktif sama besar dengan arus kapasitifnya, atau XL sama dengan XC. XL sama dengan XC.
Sehingga kedua nilai ini akan saling menghilangkan. Berarti sama dengan 0 kan. Menghilangkan kan 0. Dan menyebabkan rangkaian RLC tersebut hampir atau hanya memiliki sifat resistif. Nah, jadi kemarin kan sudah dijelasin ada imajiner, di sini imajiner ya. Imajiner itu XL sama XC. Imajiner. Kemudian di sini ada bilangan real atau resistif di sini. Nah, di sini dia ada resultannya. Resultannya adalah Z atau impedansi. Nah, di sini dikatakan kedua nilai XL sama XC hampir atau hanya hampir nilainya hampir 0 gitu ya. Hampir 0 atau hanya memiliki sifat resistif atau hanya memiliki sifat resistif. Nah, memiliki sifat resistif. Nah, jika si XL sama XC ini adalah 0, 0 kan di sini nih. Di titik ini kan 0 kan. Nah, di sini kan 0. Nah, maka Z-nya ini dia resultannya akan berada di sini, di sama dengan R. Nah, berarti dia di sifat resistif. Nah, arti lainnya yaitu nilai BL dan BC harus sama agar saling menghilangkan. Harus sama ya. Antara XC sama XL atau BL sama BC harus sama. Sehingga didapatkan bahwa untuk rangkaian resonansi paralel, frekuensi resonansinya dapat diakhiri dengan rumus yang sama dengan rangkaian resonansi seri, yaitu ini. Rumusnya sama ya, sama kayak rangkaian resonansi seri. Kalau kalian turunin. Karena si XL sama XC itu ya syaratnya sama lah. Z sama dengan R intinya. Makanya sama. Karena admitansi sama dengan 1/Z, maka dapat dihitung arus yang mengalir pada rangkaian adalah tegangan dikalikan dengan admitansi. Arus tegangan dikalikan dengan admitansi atau I sama dengan V kali 1/Z. Pada rangkaian resonansi paralel, nilai admitansi akan paling kecil saat terjadi resonansi. Admitansi kecil berarti kan gini kan, bukan Y. Ini admitansi kan, admitansi ini. Ini admitansi. Dia bernilai kecil saat terjadi resonansi. Berarti pada saat admitansinya kecil atau kondisi minimum, maka Z-nya dia maksimum kan, impedansinya maksimum. Nah, ya enggak, ya kan, berbanding terbalik kan, ini kan berbanding terbalik. Nah, nantinya maka di sini kalau Z-nya besar, maka arusnya dalam kondisi arusnya dalam kondisi minimum. Sehingga perbedaan dari rangkaian resonansi seri dan paralel adalah arus pada rangkaian resonansi seri mencapai titik maksimum saat frekuensi resonansinya. Sedangkan pada rangkaian resonansi paralel, arus pada rangkaian mencapai titik minimum saat frekuensi resonansi. Nah, ini dibuktikan dengan ini ya. Rumus ini. Tadi rumus ini ya. Admitansi sama dengan 1/Z. Nah, kenapa arusnya minimum? Nah, resonansi paralel ini dipakai di band stop filter. Nanti di modul selanjutnya kita akan bahas. Sedangkan rangkaian resonansi seri dipakai di band pass filter. Nanti kita bahas filter di modul selanjutnya. Nah, bisa dilihat di grafiknya bahwa di sini ini grafik sumbu X adalah frekuensi.
Sumbu X adalah frekuensi. Kemudian sumbu Y adalah arus. Nah, dilihat bahwa saat si frekuensi ditambahkan, maka arus akan nilainya arus akan turun. Nah, turun kemudian sampai mencapai titik frekuensi resonansi. Pada saat frekuensi ditambahkan sampai ke titik frekuensi resonansi, disitulah arus bernilai minimum. Arus bernilai minimum. Kemudian saat frekuensi ditambahkan lagi melewati frekuensi resonansi, maka arus akan naik lagi nilainya. Nah, tadi kan kita sudah buktikan di rumus yang ini ya, bahwa arus akan bernilai minimum. Faktor kualitas Q sebuah rangkaian resonansi paralel dapat dihitung dengan rumus ini ya. Kalau Q nanti kita pakai yang ini nih. R dikali akar C per L, kemudian untuk bandwidthnya frekuensi resonansi dibagi Q. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kerangkaian? Atau masih ada yang kurang jelas? Sudah jelas ya? Sudah jelas nih. Halo. Jelas? Kalau Cukup jelas Bang. Jelas Bang. Cukup jelas, Bang. Oke, terima kasih. Jelas, Bang. Oke, terima kasih sudah memperhatikan materi modul 5 ini. Sekarang kita lanjut ke rangkaian ya. Silakan abang kakak untuk melanjutkan. Dikin udah selesai, Dik. Udah, Wit? Oke, sebelum lanjut ke rangkaian, coba on cam semua. Oke, kita absen ya. Nanda Setia Nugraha. Nanda Setia Nugraha nggak ada ya? Dwi Tarasinta. Hadir, Kak. Oke. Puri Prasetya Larasati. Hadir, Kak. Hamsahas. Hamsahas. Nggak ada ya? Ya. Hamsahas ada sini. Oke. Yehezkiel Tandiopang. Yehezkiel. Nggak ada. Ada Yehezkiel. Ini suara saya masuk kan? Masuk, Kak. Masuk, Kak. Yehezkiel ada nggak Yehezkiel?
Ini orangnya ada, tapi nggak nyaut. Oke. Aniesta Triandini. Hadir Kak. Saidan Silmi Lubis. Saidan Silmi Lubis. Ada orangnya. Tapi nggak nyaut. Oke. Wildan Bagas Pratama. Hadir Kak. Rizky Ramadhani Sihombing. Hadir Kak. Asref Miftahul Jannah. Hadir Kak. Gusriel Tambunan. Hadir Kak. Gina Amalia Firdaus. Hadir Kak. M. Fathan Ramayani. Hadir Kak. Ahmad Setiadi. Hadir Kak. Riestri Rachmani Ningtyas Setiabudi. Hadir Kak. Joshua Stevi Timothy. Hadir Kak. Yusuf Malik Raharjo. Hadir Kak. Eliezer Nikel Budianto. Hadir Kak. Muhammad Fikri Sodikin. Hadir Kak. Muhammad Restu Fausan. Hadir Kak. Antonius Januario. Hadir Kak. Rumania Adelia. Hadir Kak. Muhammad Sandi Reskiawan. Hadir Kak. Oke. Akdan Hadir, Kak. Ahmad Mahfuz. Hadir Kak. Tarisa Amalia Pratiwi. Hadir Kak. Bidara Paraswati Putri. Hadir Kak. Safina Maulida Fitriani. Hadir Kak. Fajar Faisin. Hadir Kak. Ram Eriel Amanurung. Hadir Kak. Fauzi Nur Robani. Hadir Kak. Mangaratus Simatupang. Hadir Kak. Asami Anggraini. Hadir Kak. Kevin Arianto Rumah Horbo. Hadir Kak. Ali Yahya. Hadir Kak. Nadila Tuharea. Hadir Kak. Japarista Tambatu Damang. Hadir Kak. Naufal Lutfi Rabani. Hadir Kak. Miftahul Akmal Situameang. Hadir Kak. Oke, ada yang namanya belum disebut? Izin menjawab. Ya, Saya tadi jaringan agak payah Kak. oke. Siapa Lewat namanya? jadinya Kak absen Kak. YSKL Tandiopang Kak. 2020 11 Kak. Oke, ada lagi? Izin masuk Kak. Ya, Saya Zaidan Sulmi Lubis 2020 11 satu tempat sama YSKL Kak. oke. Berarti Jaringannya oke. Satu orang lagi nih, Hamzah sudah ada belum? Hamzah ada dalam room. Tidur kali ya. Ya udah, kita lanjut ngerangkai aja ya. Udah pada buka Proteus kan? Sudah Kak. Oke, saya share screen dulu ya, bentar. Izin Kak. Belum bisa buka Proteus Kak karena Iya. Siapa ini yang ngomong? oh itu Kak Hamzah mau masuk. Ya, Hamzah. Kak, dari tadi ini saya respon kakak. Oh, nggak ada suaranya masuk deh. Berarti hadir semua ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, tadi siapa yang ngomong? Saya Kak Mangaratus Simatupang 2020 11 250 mau izin Kak belum bisa buka Proteus karena laptop baterai habis dan kondisi casnya lagi rusak Kak. Oh, alah, ya nggak apa-apa. Izin hanya lihat ya Kak. Iya, Hamzah, kenapa?
Enggak kak, ini belum diturunin kak. Oh, oke. Oke, saya izin share screen ya. Bentar. Bentar ya. Oke, yang lain udah buka Proteus? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, paralel ini tuh nggak jauh beda sama seri. Untuk komponennya tuh sama aja. Untuk resistor pakai yang analog resistor primitif. Yang kapasitor pakainya kapasitor primitif. Terus untuk induktor pakai yang generic induktor ya. Pokoknya kalian ngerangkai sesuai sama yang di modul aja. Pakai signal generator. AC ammeternya ada 4. Oh ya, untuk nilai R1-nya itu 30 ya. Yang 50 itu ubah jadi 30. Untuk komponen-komponennya udah tahu semua kan? Sudah, Kak. Oke. Jangan lupa ganti si AC ammeternya ya, part reference-nya dikasih nama. Terus bagian display range-nya jadi miliampere. Untuk kalau mau kasih ganti nilai komponen, kalian jangan klik yang nilai komponennya ini ya. Klik komponennya atau yang klik kanan. Atau Ctrl E. Jangan lupa nanti kalian langsung kasih aja nama NIM kelompok, NIM nama, biar sekalian kalian buat cicilan. Kira-kira ada yang udah ngerangkai?
Saya, Yang Kak. yang Sudah, lain Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. udah ya. Oke, bentar ya. Udah, kalau udah kita langsung ke tabel data pengamatan aja ya. Coba running dulu. Jangan lupa di FSM signal generatornya frekuensinya buat jadi 0 dulu, terus yang range-nya ubah ke 10, amplitudenya 5, ini 1. Oke, untuk langkah percobaan selanjutnya, kita kan udah ngerangkai, ini 30 ya. FSM-nya udah diatur, variasikan besarnya frekuensi pada FSM signal generator mulai dari 0 Hz hingga 120 Hz. Catat variasi frekuensi yang diberikan dan output arus pada masing-masing ampere meter. Catat frekuensi pentingnya saja agar tidak terlalu banyak. Sebelum kita ke tabel data pengamatan, ada yang tahu nggak frekuensi resonansi di sini berapa? Izin jawab, Kak. Ya, Ya, perkenalkan saya Noval Firobani dengan NIM 2020-1126. Untuk frekuensi resonansinya itu 50 Hz, Kak. 60 Hz. 50 Hz. Kalau hasil perhitungan? 50 Hz juga, Kak. 50,3 kalau nggak salah. 50,32 ya. Iya. Oke, jadi FR-nya kan itu 50,32. Tapi yang kita pakai di tabel ini itu cuman 50 aja. Soalnya kan di FSM-nya nggak bisa kita atur jadi 50 koma kan. Ini terserah kalian saja mau pakai frekuensi berapa. Oke, yang kita perhatikan itu karena di sini kan nggak ada digital oscilloscope kan. Yang kita perhatikan cuman nilai dari ini. Nilai dari ammeternya. Misal dia frekuensinya 0, berarti kita lihat di sini untuk ampere meter 1, ampere meter 2, ampere meter 3, sama ampere meter 4. Ya kan berarti hasilnya 0 semua ya. Nah, misal kita mau lihat nih frekuensi resonansi. Oh ya, sebelum kita lihat ke 50, frekuensi arus yang di frekuensi resonansi seri itu dia dapatnya maksimum atau minimum? Maksimum, Kak. Maksimum. Salah ya. Jadi untuk yang jadi harusnya itu minimum. Lihat kan di sini. Itu frekuensi resonansinya pas harusnya minimum. Untuk yang maksimum itu untuk frekuensi resonansi seri. Kalau paralel dia minimum. Jadi misal di 50 nih. Nih, berarti untuk ampere meter 1 dia di ampere meter berapa dia arusnya yang paling minimum? Dua, Kak. Oke, 2 ya. Untuk yang selanjutnya tuh sama aja. Kalian tinggal atur dari frekuensinya, terus catat hasil dari ampere meternya. Nanti untuk screenshotannya itu harus jelas ya angkanya.
Jangan sampai nggak bisa kebaca. Oke, bentar ya lagi Hasan. Oke, kita break 15 menit dulu ya buat sholat maghrib. 15 menit lagi balik ke sini ya. 18:05 ya, di balik.
Bangun sholat. Mama. Ini udah pada balik semua belum? Udah, Pak. Oke. Saya mau nunjuk satu orang buat share screen. Coba Elisir Nikel Budianto.
Halo? Ini suara saya masih masuk kan? Masih masuk, Kak. Oke, coba Eliezer. Oh iya benar. Hadir, Kak. Coba share screen. Kamu lagi di mana, Dek? Halo? Maaf Dek, share screen Dek, bukan on cam ya. Cuma gabung di HP, Kak. Bang. Laptopnya mana, Dek? Tapi kamu udah ngerangkai kan? Udah, Kak. Itu Coba. lagi di luar ya? Tadi ya? Saya pikir masih istirahat sholat, Kak, Bang. Coba kameranya kamu nyalain tapi arahin ke laptop kamu. Nggak bawa laptop, Kak. Berarti nggak ngerangkai dong? Ditinggal di rumah, Kak, laptopnya. Terus kamu lagi di mana? Kampus, Kak. Kampus. Ngapain ke kampus, Dek? Ketemu pacar. Cakrawala, Kak. Oh, Cakrawala. Jadi kalau bisa, Dek, soalnya kalian kan ini lagi praktikum. Kalau ada urusan, ya emang urusan di luar, usahain tuh laptopnya dibawa. Baik, Kak. Oke, udah kita lanjut aja ya. Untuk mempersingkat waktu. Oke, yang lain ngerangkai semua kan? Rangkai, Kak. Iya, rangkai, Kak. Rangkai, Kak. Oke, Rangkai, Kak. saya nggak mau ya ke depannya itu ada yang lagi di luar pas praktikum terus nggak bawa laptop. Oke, untuk langkah percobaan selanjutnya, ubah resistor menjadi 50 ohm dengan induktor dan kapasitor tetap seperti pada rangkaian. Catat frekuensi resonansinya. Jadi yang diubah itu resistor yang R1. R1-nya ubah jadi 50. Oke, sebelum kita running, ada yang tahu nggak frekuensi resonansi langkah percobaan 1 apa? Berapa? Pakai rumus ya, hitungnya yang FR sama dengan 1 dibagi 2V akar LC. ,32 juga, Kak. 50,32 ya. Untuk perhitungan dia dapat 50,32. Tapi kita pakai di sini tuh 50 aja. Kita lihat ya. Nah, sama aja kan? ,32. Yang membedakan sama yang tadi pas resistornya 30 cuman dinilai di A1-nya. Oke, jadi frekuensi resonansinya di sini tuh dia tuh 50. Nanti kalau kalian mau screenshot langsung aja yang pas 50 ya. Terus untuk langkah percobaan selanjutnya, ubah induktor menjadi 1H dengan resistor dan kapasitor tetap seperti pada rangkaian. Catat frekuensi resonansinya. Ada yang tahu frekuensi resonansi di langkah percobaan 2 berapa?
Izin menjawab, Kak. Ya. 35,58, Kak. 35,58. Ya. Kita running. Kita lihat di antara di 35 sama 36 ya. Yang mana arusnya yang paling minimum di A2. Kalau dia 36 dia masih 0,40-an. Kalau 35 dia 0,21, berarti yang kedua itu pakai frekuensi 35 ya. Terus untuk langkah percobaan ketiga, ubah kapasitor menjadi 40 dan induktor dan resistor tetap seperti pada rangkaian. Berarti yang induktor tadi diubah lagi jadi 0,5. Resistornya 30, terus kapasitornya diubah jadi 40. Ada yang tahu frekuensi resonansi langkah percobaan ketiga berapa? 35,58 juga, Kak. 35,58. Kita running. Kita coba dia yang pas 35 dulu. 35 dia dapatnya 0,2 lebih. Kalau 36 0,8. Berarti kita pakainya yang 35 ya. Ini 35. Ini juga 35. Dan ini pakai 50. Oke, untuk langkah percobaan 1, 2, 3 ada yang mau ditanyain nggak? Untuk cicilan itu di modul ini tuh ada 4. 1 pas frekuensi resonansi di tabel. Jangan lupa perhitungannya dulu baru screenshotnya, sama langkah percobaan 1, 2, 3. Hitungan dulu baru di screenshot. Biar kita tahu kamu kok bisa pakai frekuensi segitu di FSM-nya. Untuk langkah percobaan, ada yang mau ditanyain nggak? Paham, Kak. Oke, paham ya. Berarti kita langsung ke tugas akhir aja. Tugas akhir yang pertama, hitunglah besarnya frekuensi resonansi menggunakan rumus seperti pada teori, bandingkan hasilnya dengan praktikum. Apakah sama? Jika tidak, jelaskan. Jadi, kan nomor 1 itu yang frekuensi resonansi rumus kan dia yang pakai FR sama dengan. Kalian masukin ya ke tugas akhir nanti nih hitungan gini. Dia kan dapatnya 50,32 ya. Terus yang praktikum kan kita dapatnya yang 50. Kamu bandingin aja hasil kedua ini. Terus untuk nomor 2, buatlah grafik arus keluaran ampere meter kedua sebagai sumbu Y dan frekuensi sebagai sumbu X, seperti pada gambar 6. Jadi di sini I, pakai yang A2, sini F. Itu nanti gambar kalian tuh kayak gini. Sesuai seperti gambar 6. Kayak gini. Kalau grafik kalian bentuknya nggak kayak gini, berarti data kalian salah. Terus untuk nomor 3, hitunglah besarnya bandwidth pada frekuensi resonansi paralel sebelum rangkaian LC diubah. Ada yang tahu rumus bandwidth? Frekuensi resonansi dibagi kualitas, faktor kualitas. Jadi FR dibagi Q. FR ini dapatnya dari nomor 1. Yang Q nanti ini dapatnya di nomor 4.
Terus untuk nomor 4, hitunglah berapa besarnya faktor kualitas rangkaian resonansi paralel sebelum nilai RLC diubah. Ingat ya, R-nya ini 5, kita pakai yang 30 ya. R-nya juga 30. Kalau rumusnya faktor kualitas apa? Izin menjawab, Kak. Q sama dengan R akar C per L. C per L ya? Ya. Jangan lupa kapasitornya diubah dulu ke farad. Kan masih mikrofarad tuh di rangkaian, ubah dulu ke farad ya. Untuk nomor 5, apakah ada pengaruh perubahan nilai RLC terhadap nilai frekuensi resonansi jika ada jelaskan? Kalian bisa jawab nomor 5. Kalau kalian udah melakukan langkah percobaan 1, 2, 3. Nanti kalian analisa sendiri aja. Untuk tugas akhir ada yang mau ditanyain nggak? Kalau diam berarti udah jelas ya. Kayak diingetin lagi, cicilan itu untuk modul ini ada 4. Frekuensi resonansi di tabel sama langkah percobaan 1, 2, 3. Langkah percobaan 1, 2, 3-nya harus ada perhitungannya. Bisa dimengerti? Bisa, Kak. Ngerti, Kak. Oke. Bisa, Kak. Bang Diki atau Bang Imam ada yang mau ditambahin nggak? Saya mau menambahkan sedikit dong ini. Untuk minggu depan kan UTS tuh. Nah, nggak ada praktikum ya. Terus untuk minggu depannya lagi, modul low pass filter sama high pass filter itu digabung ya. Jadi minggu depan kita ada 2 modul sekaligus. Udah gitu aja sih. Oke, habis UTS itu yang offline tetap mulai ya, tetap offline kita lagi. Kan minggu ini kita online dulu. Pas habis UTS kita offline lagi buat yang milih offline. Oke, ada yang mau ditanyain? Kak. Iya. Izin bertanya, Kak. Perkenalkan, nama saya Tarisa Malia Pratiwi, NIM 2020-1144. Kan minggu depan nggak praktikum, Kak. Untuk laporan modul 5 ini dikumpulnya minggu depan, tetap minggu depan atau minggu depannya lagi, Kak? Makasih, Kak. Tetap. Oke, untuk laporannya tetap dikumpulin minggu depan ya. Karena kan laporan dikumpul H+7. Nggak banyak kok ini laporannya. Iya, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Bentar, Wi, nambahin dikit. Ya. Jadi untuk semuanya ya, bukan cuma buat Eliezer doang. Kalau kalian lagi di luar atau apapun itu, kalian kan sudah tahu jadwal praktikum tuh jam 5. Jadi ya, kalian harus standby siap-siap gitu di depan laptop kalian. Yang online terutama ya. Entah kalian di rumah ataupun lagi di luar, dipersiapkan. Kalau lagi praktikum ya. Jangan ada yang nggak fokus praktikum ataupun yang lainnya. Ini buat pembelajaran aja buat kalian. Jadi mulai setelah UTS, untuk yang online ini terutama. Yang online kalau lagi praktikum, fokus praktikum ya. Jangan untuk fokus ke urusan lainnya. Kalau lagi praktikum, fokus praktikum. Ya udah itu aja, Wi. Kayak nambahin ya, kalau kalian ke depannya masih ada yang keluar pas saat praktikum dan gak bawa laptop, itu bakalan kami keluarin dari tim. Kalian gak bisa ikut praktikum lagi. Kalian jangan anggap remeh praktikum sistem ya. Oke, udah dari saya. Jangan lupa belajar buat UTS ya, semangat UTS-nya. Bang Diki